tergantung stadion sih. Kalau sekarang kan untuk JIS ya, itu agak lebih lama bikin di laporannya. Dari pembagian tetap H-2 di stadion manapun. Tapi kalau di Patriot mungkin kalau di laporan 1 hari jadi. Tapi kalau di mana namanya JIS ya bisa 2 hari, jadi 4 hari total di tugasnya. Kalau udah terjun ke sesuatu hal kan pasti ngelesain dulu gitu. Kewajiban. Lebih enak ngelesain dulu, baru abis itu terserah dah mau kemana lagi. Ada perbedaan nggak sih tiketing zaman dulu sama tiketing zaman sekarang? Ya jauh sih. Sekarang udah sebenarnya kerjanya lebih simpel sekarang, cuman ya nggak ngitung duit lah kalau dulu uang dibejek-bejek harus uang dibejek-bejek, sih. uang kecil yang sampai kena hujan bau gitu. Dulu dari ribetnya itu bisa 1 hari tuh ngitung duit doang gitu, duit cash gitu. Kalau sekarang enggak kan semuanya udah ditransfer. Sistem transfer. Korlap itu kan punya baju atau jaket tulisannya apa? Datang yang pertama. Datang awal, pulang akhir. Dulu kita dikasih mau dibikinin, udah nanti lu gue buatin. Datang duduk subuh, pulang duduk subuh kan. Karena dulu ayah Riko cuma 1 hari tuh guys. Tapi kalau GBK atas bawah buka sama JIS atas bawah Beda. lebih gede JIS. Tiganya kan kalau JIS belum dibuka. Enggak tier 1 2. 1-2 Dibandingin sama kapasitas GBK. anggapannya bawah doang GBK buka itu. Kalau di JIS 1-2, tier 1-2 itu anggapannya cuma tier 1 tribun bawahnya GBK. Masih banyak kan GBK lah. Masih banyak kan GBK. Masih banyak kan GBK bawahnya doang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jack Mania. Balik lagi di podcast Jack Angel Talks, kerjasama antara Jack Mania dan RRI Jakarta. Karena ini kita kedatangan pelawak kayaknya. Iya, kayaknya. Ismail. Belum lawak. Enggak lah. Karena kita kedatangan dari tim tiketing, berkedok pelawak seperti itu ya. Enggak juga. Kenapa? Nanti dulu deh. Oke, nah abang-abang ini harusnya mukanya sudah cukup familiar ya di seluruh Korwil harusnya. Ketuanya sih. Nah, boleh perkenalan diri terlebih dahulu belum? Enggak nih, siapa aja? Silakan. Perkenalan Ismail. doang. Perkenalkan, gue Ismail dari Tiketing Jackmania. Korwilnya Pondok Gede. Oke, dengan Ismail atau dipanggilnya Pati. Janganlah. Bang Mail. Silakan. Kalau gue Jeffrey, Jeffrey. Tiketing Jackmania juga dari wilayah Pasar Minggu. Oke, Bang Jeffrey dari Pasar Minggu. Ini Jeffrey yang di-mention pas itu sama Bang Botai bukan sih? Iya betul. Yang apa ya? Yang masalah proposal. Oke, jadi Bapak di balik proposal Pasar Minggu. Iya kurang lebih berperan aja. Oke. Membantu. Kita datangkan, jadi mukanya harus tahu ya ini para junior Pasar Minggu gitu. Jeffrey ini kok. Udah pada tahu. Takut. Oke, tadi kan udah sempat mention terkait dengan tiketing. Kita akan ngebahas lebih jauh dengan tiketing itu sendiri. Kenapa sih Bang Jeff ada apa di langit gitu ya? Gak ada apa-apa. Oke, tiketing sendiri tuh apa sih, bidang apa sih? Bidang yang mengurusi tiket. Ya nggak salah sih. Oke, betul. tapi tugasnya sendiri apa? Dari awal itu tiketing nerima dari Panpel Jackmania. Terus kita dihitung lalu didistribusikan ke wilayah. Sampai selesai bikin laporan segala macamnya. Oke, jadi ada tanggung jawab laporan juga ya. Oke, berarti kalau gue runutin tadi yang diinformasikan adalah dari awal berarti komunikasi sama Panpel. Kemudian mendistribusikan tiket seperti itu, korwil sampai pada pelaporan sendiri seperti itu. Oke, tapi kalau dari Bang Mail sama Bang Jeffrey sendiri itu di tiketing tuh udah berapa lama? Atau mungkin sebelumnya nggak di tiketing atau seperti apa? Bapak senior ya di Infocom? Tiketing dari 2010. Tapi di zaman Richard pernah ke Infocom. Senior ya? Suhu. Senior. Oke, Bang Jeb, mana mau nanya nih, kayak di tiketing ini Bang Jeb udah berapa lama? Gue masuk di 2018 awal tahun. Jadi waktu itu tiketing lagi butuh orang untuk bantuin di AFC Cup. Waktu itu kan Persija
main di AFC Cup gitu. Masuknya di situ sampai sekarang. Berarti udah lumayan lama ya. Tadi berapa tahun? Ya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Senior. Senior. Usianya gitu Iya. kan. Tapi sebelum di tiketing pernah di bidang lain atau gimana nih Bang? Kalau gue belum pernah. Baru masuk pengurus pusat ya 2018. Siapa yang mempertemukan Mutiara ini di Pasar Minggu? Bang Santo. Yang ngajak Bang Santo. Oh, BS ya sebagai kabit tiketing. Tiketing. Oke. Terus mau nanya juga nih, kalau misalkan dari Bang Mail ya, Bang Mail sama Bang Jep itu kayak di apa sih namanya awal mula jadi supporter, jadi supporter terus sampai ke tiketing itu gimana tuh? Siapa dia dulu? Siapa aja? Aduh, aja Udah lama banget dari 2003 apa ya? Gue mengenal tau Mas zaman Bang Mail masih muda. Dari 2003, cuman masuk jadi anggota tuh 2009-an. Masuknya di Hutan Kayu, di Korwil Hutan Kayu. Waktu itu Bang Imai akhirnya daftar, nggak lama diajak sama almarhum Ritus jadi tiketing tahun 2010. Oh, Bang Mail berarti tiketing, Infocom tiketing. Ya, Oke. zaman Bung Ferry baru balik lagi ke tiketing. Enakan mana? Tiketing apa Infocom? Agak santai Infocom sih, nggak banyak tugas kalau yang dulu ya. Masih baru mau gue plototin. Oke. Kalau Bang Jep sendiri nih mungkin Kalau gue dari Persija belum ada ya? ada udah. Ya dari 2002 baru bikin KTA di Pasar Minggu. 2002. Tapi nontonnya udah dari zaman 2000-an. Perserikatan apa? Nggak perserikatan, jadi Liga Indonesia ya. Nggak tahu. Masih Liga Lupa, Indonesia. Pas udah Liga Indonesia. Iya, Tahun pas berapa tuh? 9 berapa? 9 berapa ya? 98 aja Liga 4. Berarti gue masuk Liga 8 kalau KTA-nya. Liga ke-8. Oke. berarti ada pengalaman dong sebelumnya di wilayah tuh organisasi Ada. sebelum kayak naik ke tiketing dan kayak pengurus pusat sekarang nih gitu kan. Itu apa tuh? Kalau gue di 2004 2005 itu kan bantuin korwil gue. Iya, jadi bantuin bikin proposal segala macam. Jadi sekretaris. Sekretaris. Zaman-zaman masih anak Ya. mahasiswa ya. Iya, zaman-zaman mahasiswa. Kalau di 2000 pas udah, tapi nggak lama sih waktu itu, jadi 2009-an udah nggak jadi pengurus wilayah gitu. Cuman anggota biasa doang. Akhirnya comeback-nya ke pengurus pusat. Baru masuk jadi pengurus wilayah lagi itu di Oke. zaman Korwil almarhum Akbar. Di zaman dia baru naik jadi bendahara. Sampai 2018 itu masuk ke pengurus pusat gitu. Agak gemeter ya Bang Jeffrey, biasa ngitung uang, sekarang di depan layar ya. Enggak juga sih, biasa aja. Sekarang udah nggak dihitung. Udah nggak pakai ngitung. Oh iya, ditransfer ya sekarang ya. Sistemnya transfer. Online. Baik. Online. Oke, tapi kan tetap nggak jadi. Kalau Bang Mail sendiri kan tadi kan kalau pengalaman organisasi kan dari Bang Jep sendiri kan tadi kan dari bendahara ya. Sekretaris. Vakum dulu baru Vakum, bendahara. Bendahara. Kalau Bang Mail mungkin Nggak ada sih, soalnya mepet banget. 2009 2010 udah diajak. ke Pengurus pengurus pusat. Oh, berarti memang langsung terjun ya ke wilayah itu. Tiketing. Oke. Nah, tadi kan udah diinformasikan sebenarnya tiketing itu tugasnya dari awal berhubungan sama panpel, terkait dengan kuota, pembagian dan lain-lain. Kan kita cuma tahu ya udah mau pertandingan dapat tiket di dapet tangan kayak gitu. Tapi di balik itu sendiri kalian tuh udah kerjanya tuh dari H-min berapa sampai H+ berapa sih? Tergantung stadion sih. Kalau sekarang kan untuk JIS ya, itu agak lebih lama bikin di laporannya. Dari pembagian tetap H-2 di stadion manapun. Tapi kalau di Patriot mungkin kalau di laporan 1 hari jadi. Tapi kalau di mana namanya JIS ya bisa 2 hari, jadi 4 hari total di tugasnya. Itu tuh laporannya biasanya apa sih Bang? Maksudnya apakah cuma
wilayah ini tiket berapa atau seperti apa kurang lebihnya? Dimulai dari itu. Jadi wilayah ini tiketnya berapa, jumlahnya, yang laku berapa, sampai ke penyelesaiannya apa, kas Jackmania. Oke. Berarti berhubungan juga dengan bendum dan lain-lain, panjang ya? Panjang. Tapi dipikir-pikir kayak agak ribet juga nih ya kan ya, kalau kita namanya kita bukan bidangnya gitu kan. Terus kenapa mau jadi tiketing? Jadi tiketing Jackmania kenapa mau, kan kalau kita pandangan kita kan ribet banget nih gitu. Apalagi buat laporan mah gampang, ada Tadi kan Bang kalau Jeff gitu kalau ya. kata Bang Mail kan ya tadi kan kayak Infocom sama tiketing lebih ini mana nih, lebih apa sih namanya kan tadi? Lebih nyantai, Lebih nyantai mana? Infocom. Kata Infocom. Belum terlalu aktif juga ya Iya, sekarang. iya. Kalau tiketing kan ribet nih kelihatannya. Kenapa mau? Apa ya? Udah dijorokin aja. Sekali dong jawab duluan. Biar gak nyontek. Apa ya? Terlanjur basah. Udah terjun ya, jadi kan mungkin kalau udah terjun ke sesuatu hal kan pasti nyelesain dulu gitu. Kewajiban. Lebih enak nyelesain dulu, baru abis itu terserah dah mau kemana lagi. Tapi pas awal ditawarin, ini mungkin kalau Bang Mel kan udah punya pengalaman sebelumnya di tiketing, tapi Bang Jeffrey sendiri masuk pengurus pertama berarti jadi tiketing. Pas ditawarin pertama tuh ada gambaran gak sih tiketing tuh kerjanya ngapain sih gitu? Tadinya sih gue pikir juga sama, cuman bagiin tiket doang kan. Ternyata ada setoran segala macem kan, kayak setoran ke Persija gitu kan. Nggak tahu dulu tahu ada. Dijebak ya sama BS ya. Ya kayak baru belajarnya ya itu, baru taunya. Ternyata ada proses-prosesnya juga. Dan baru diajarin sama almarhum Ritus itu dari bikin kuota, terus sama bikin laporan, udah gitu aja paling. Statistiknya harus jago ya Bapak Iya, ya. jadi belajarnya juga sama almarhum juga sih. Almarhum Ritus. Terus Om Ritus. kalau Bang Mail, ada perbedaan gak sih tiketing zaman dulu sama tiketing zaman sekarang? Ya jauh sih. Sekarang udah sebenarnya kerjanya lebih simple sekarang, cuman ya nggak ngitung duit lah maksudnya. Kalau Dulu uang dibejek-bejek harus uang ini dibejek-bejek, uang kecil yang sampai kena hujan bau gitu. Dulu dari ribetnya itu bisa satu hari tuh ngitung duit doang gitu, duit cash gitu. Kalau sekarang enggak kan, semuanya udah ditransfer. Sistem transfer. Oke, berarti kalau secara pekerjaan lebih enak sekarang? Apa gimana? Enak sekarang. Tapi, ada tapinya nggak? Ya nginep dong. Nginep doang gitu. Nah, kalau Bang Jeffrey nggak ada pertandingan juga nginep kan di sekret? Kadang-kadang Kadang-kadang aja. Kalau jadwal lagi kosong ya. Iya, kalau kosong. Oke. Nah kalau buat kayak kan suka ada tandang nih kita, nggak kandang doang kan. Itu ngurusnya gimana tuh? Dari tim tiketing masih dihandle sama kalian atau dari panpelnya langsung? Kalau di zaman ketua umumnya Ayah Riko, dulu kita dibikin apa namanya, nama bidangnya itu kan ticketing and tour. Memang dari awal kita yang ngurus gitu. Cuman bedanya sekarang kita urus dari Jakarta, nggak masalah sih masalah tiketnya gitu. Tapi Kita yang pendataannya juga kita yang ngerjain gitu. berarti tektokan sama PIC. Turnya ya, tetap yang handle adalah tiket. Tapi kalau dari panpelnya yang tektokannya siapa nih? PIC. PIC. Oke. Dipikir-pikir ribet sih kak. Ribet gak? Enggak Kalau terlalu sih sekarang. Turnya yang rame ribet. Kalau yang sekarang enggak. Berarti kalian tuh cuma Di atas berdua aja Bang Mail, Bang Jep. Bertiga nggak bisa datang yang satu. Kabitnya nggak bisa datang. Habitnya dengan Tapi dengan maksudnya gini kak, tiketing nih, itu Jackmania kan banyak ya, ribuan. Itu kalian nge-handle bertiga. Keren. keteteran nggak? Enggak lah, kan hanya melayani Korwil. Iya. Oke. Tapi Korwil berapa yo sekarang? 102. Dengan biru. Dengan biru. Iya, dengan Sebutin nama-namanya nggak gitu ya? 102 dikurang posanya satu ya. Ya 101. 101. Mantan Korwil gue. 101. Oke. Terus nih aku juga mau nanya, kalau dari kan kayak misalkan Infocom Jackmania, terus kayak bidang hukum itu kan mereka punya slogan ya. Kalau kalian punya slogan nggak?
banyak Kalau tuh. bidang hukum kan slogannya kayak bahasa apa Latin ya? Atau apa sih lah pokoknya itu. Oh, Ah. tahu apa nih? Kalau Ah. tiketing sebenarnya sih nggak ada ya. Cuman olok-olokan ayah Riko dulu kan waktu dulu kan Korlap itu kan punya baju atau jaket tulisannya apa? Datang yang pertama. Datang awal, pulang terakhir. akhir. Dulu kita dikasih mau dibikinin, udah nanti lu gue buatin. Datang beduk subuh, pulang beduk subuh katanya. Karena dulu ayah Riko cuma 1 hari tugasnya. Tapi full dari 5 pagi sampai jam 5 pagi. Bukannya sekarang ada? Sekarang JIS itu apa JIS? Itu nama orang. Nama Jeffrey staff Ismail dulu. Santo. plesetan doang itu. Apa-apa? Itu singkatan Nama orang aja, nama kita. Nama-nama Jeffrey kita. Ismail Santo. Iya. Kenapa bisa kepikiran itu sih? Nggak Oh, tahu iya, ini. itu ini semenjak kandangnya di JIS. Iya, semenjak itu. Kok bisa ya? Nggak Bisa tahu. cocok ya? Sampai dibuatin jaket tuh. Pas banget lagi. Kayak jaket kelas meeting lagi ya, kayak nama kelas gitu JIS. Oke. Nah, terus suka duka kan tadi kan kata Bang Mail kalau lagi tandang rame itu ribet ya gitu. Terus suka dukanya nih yang maksudnya kayak memorinya paling dapet mungkin gitu, suka duka jadi tiketing itu kayak gimana nih dari Bang Jeffrey, dari Bang Mail gitu. Suka dukanya. Banyak suka apa banyak duka? Iya. Suka lah tetap. Suka lah, banyakan sukanya. Apalagi Karena 2018 Iya, 2018 itu benar-benar juara. Bikin semuanya gembira lah Tapi pokoknya. Bapak belum di tiketing 2018. Udah. Udah. Katanya 2018 Udah awal. tugas dia di awal. 2018 awal. masih status masih probation. Sebenarnya iya, sebetulnya ya. Cuman akhirnya mau nggak mau dimasukin karena itu pertandingan mepet-mepet. Ada AFC Cup itu. Jadi mainnya perlu banyak orang yang ngurus karena pembayaran juga masih tunai, ada yang tunai. Itu. Oke, balik lagi 2018. Salah satu momen Iya. paling ingat kali. Paling inilah Saya lagi nggak? Ingat suka duka. dulu itu pulang dari Bali pertandingan terakhir lawan Mitra Kukar. Mitra Kukar. Tahun berapa tuh? 2018 yang juara. 2018. Jadi kita lawan Bali menang ya. Dulu ketua umum Ferry. masih Sekum si Diki, Bang Diki. Bung Ferry. Sekumnya. Oh, oke, sekumnya Bang Diki. Bang Diki nyuruh kita naik pesawat untuk biar cepat nyampe Jakarta untuk ngurus pertandingan yang Mitra Kukar. Ya. Karena ongkos juga mepet. Nyampe di itu kita nebeng sama Korwil, dia nyewa bis Korwil Cikampek. Nah di jalan saya bilang saya ngantuk ya, saya bilang saya turun di Cawang. Ada tulisan apa namanya Cawang belok kanan gitu di daerah Priuk ya, sebelum Priuk malah. Itu kita turun sama BS di atas tol tuh sampai 2 jam. Saya bilang sama BS nih kalau juara nih jadi cerita nih man. Itu di atas tol sampai 2 jam, nyewa Grab nggak ada yang mau naik. Jam 2 pagi apa setengah 3. Takut begal kali ya. Takut begal. Udah gitu di itu jembatan. Jalan tol ya. Atas. Tol atas. Ya udah ceritanya itu aja. Jadi tapi seru juga sih. Tapi kenapa turun di situ sih Bang Mail? Cuma karena beda arah Cikampek kan mungkin dia nggak tahu Jakarta ya maksudnya. Saya salah sih bilang saya turun di Cawang gitu. Ada tulisan Cawang di tol, saya disuruh turun. Udah bang, udah sampai. Jadi saya turun. Iya. Gitu. Iya bener juga Terus sih. nggak ngecek juga Nggak lagi ngecek ya. kan baru bangun. Cawang? Saya mau BS tidur baru bangun. Iya, Turun. Akhirnya di atas sampai 2 jam. Akhirnya ada Grab yang mau gitu. Alhamdulillah ya. Oke. Nah itu Bang Jeffrey ada di mana? Di masa susah itu. Dia tuh di Standby Jakarta, di dia Jakarta. standby untuk pertandingan Gua sama Nero. Mitra Kukar. Nero masih Nero tiketing. Bang. Jadi gue standby Jakarta, yang berangkat cuman Bang Ismail sama Bang Santo. Tapi pas denger-denger nih cerita-cerita warga, itu pas zaman Persija main home-nya banyak di Bali, pas tahun berapa ya lupa. Itu Bapak juga kan tugas ya di sana ya. Iya. kemarin. Tahun kemarin. Nah, itu katanya juga menjadi cerita yang Itu sangat suka Piala sekali kan. Presiden kalau nggak salah.
Mungkin Piala ada Presiden. hal yang bisa diceritakan dari itu? Nggak ada sih. Lu kan nginep. Iya nginep doang. Jadi sendiri. manjangin doang apa? Sendiri ditugasin Bertahan, sendiri di sana, ditugasin bertahan sendiri. dia 1 minggu ya. 1 minggu. Di Bali. Di Bali. Di Bali. Berarti kalau misalkan memang partai usiran gitu, mau nggak mau harus ada yang stay di sana ya? Atau Ya gimana tuh? kalau usiran Kalau kan yang- anggapannya home, jadi berangkat. Oke, kalaupun Persija kayak kemarin kan suka beberapa tahun yang lalu musafir ke Solo kayak gitu. Berangkat. Itu juga berarti handle di sana gitu ya. Tapi kalau kayak gitu pembagian tiketnya gimana nih? Kan maksudnya teman-teman rombongan dari Jakarta. Kalau di sini kan home-nya ya mereka ke Secret bagi-bagi. Kalau di sana gimana? Kalau masalah datanya sih udah kita siapin gitu dari Jakarta udah kita siapin gitu. Jadi tinggal pembagian di waktu di Solonya aja gitu. Pembagian seperti biasa gitu. Oke. Berarti langsung di lokasi seperti Lokasi itu ya? sebelum pertandingan. Oke. Nah, biasanya kalau tiketing kan tadi berhubungan dengan data, berhubungan dengan uang. Berarti bekerja sama dengan bidang lainnya seperti pendaftaran dan bendum juga atau gimana nih? Kalau laporan ke Bendum. Bendum sih. Bendum. Cuman kalau bidang lain biasanya cuman membantu aja gitu. Infocom. Akhir musim. Kita kan berkolaborasi. Oh, iya. Apa kolaborasinya? Lupa. Itu yang bikin ranking peringkat. Oh, iya. Data-data. Gimana sih? Oh itu sama Litbang juga. Oke, berarti sama Infocom juga kan berarti. Iya. Kecewa nggak diingat. BSD. Ini Hajar habis ini tegang banget suasananya di sini. Oke, terus Manda juga mau nanya kan, itu kan tadi kan berbicara maksudnya kayak ada termasuk kayak ada uang gitu kan, itu suka salah itu nggak? Pernah salah hitung. Nah kan lagi cash gini kan, lagi megang cash gitu kan, Nah, itu kita aja yang kerja di retail ini itu kan suka salah hitungan gitu. kalau salah sih nggak pernah ya. Cuman Uang selisih sendiri. pernah. Pasti pernah. Pastilah itu. Tapi bisa ditutupin, diganti lah. Uang sendiri mungkin pernah ke transfer gak sih, jadi kebayar ke sana? Enggak, cuman Ada rekening khusus. ada rekening khusus. Oh, ada rekening khusus untuk Jadi kalau kayak kas bidangnya masuk ke situ, ya kalau ada kerugian ya ganti. Oke. Terus kayak kalau misalkan nih kayak Persija kan lagi nggak stabil atau lagi rame gitu, itu penjualan tiket gimana? Kayak berpengaruhnya tuh besar nggak di tiketing gitu? Kayak kan kita lihat nih dari ke belakang Persija tuh main kan dibilang jelek banget ya gitu. Itu berpengaruh besar nggak di penjualan tiketing? Pengaruh sih. Pengaruh ya pasti ya. Kemarin kan kita tiket habis lawan Partai terakhir. Malut ya? Bali. 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 Sebelum Bali kan kita Malut. selalu menang, hanya seri sekali ya. Iya, lawan Malut itu. Pengaruh sih. Tapi di Bali itu sold out ya? Sold out. Sold out. Menurut abang-abang tiketing nih, asik. Nggak ada di list pertanyaan ini nih, nggak ada. Apa sih yang membuat kemarin, maksudnya gini, lawan Bali kita seri. Terus habis itu kan tandang nggak sih? Tandang. Tandang Ke Makassar ya? Iya nggak sih? Warga Makassar. Iya Makassar. Iya, Makassar langsung. kalah. Nah, Terus balik lagi, Borneo dulu. Borneo terakhir. langsung berarti away. kita tarik lagi ke belakang. Set. Malut seri. Malut seri. Setelah Malut apa? Setelah Malut ini Solo ya? Kagak dong. Setelah Malut apa? Oh, berarti langsung home gitu kan. Nah, ini abis seri nih. Tapi pas lawan Malut kan nggak sold out. Iya. Lawan Bali sold out. Ah. Apa sih indikasi yang membuat lawan Bali itu bisa sold out? Menurut abang-abang sekalian. Ini mah review apa? Review ya. Bukan dong. Apa? Review mengisi Prediksi. ulang. Magician. Oke, nah gini dong Bang Jeffrey. Melucu gitu. Gue yang salah, makanya dia yang ngelucu. Kalau yang Malut itu pergeseran jam tayang nggak sih? Lupa deh gue. Enggak ada. Tapi jadwal main memang sore ya. Pengaruhnya itu mungkin ya. Kalau Bali kan kita main malam. Enggak. Iya Bali benar. malam. Maaf. Malut itu main sore ya. Sorenya tuh yang mungkin Panas. jadi orang mikirnya juga. Tapi Jis sudah lagi. gitu belum tentu ada yang pulang kerja. Betul. Oke, berarti menurut Bang Mail sendiri terkait dengan jam ya.
jam pertandingan ya. pertandingan. Kalau Bang Jeffrey, ini mah analisa ini ya. aja, ecek-ecek. Kalau yang lawan Bali kayaknya kalau dibilang kan udah banyak desas-desusnya kemarin tuh pertandingan terakhir di JIS. Nah itu tuh mungkin jadi pilihan anak-anak buat ayolah nonton lah terakhir nih di JIS gitu. Oh iya. Karena udah ada desas-desusnya kan main di Patriot lawan Bayangkara harusnya. Gitu. Terbaik emang analisanya. Dikasih Nggak jempol. nyangka. Nah, dikasih jempol nih, udah gitu dikasih terbaik nih kan. Terus udah gitu gimana caranya tim tiketing ini biar pembelian tiket itu bisa stabil? Waduh. Nggak sih? Iya, maksudnya Yang kalian gimana? lakukan atau gimana? kiat-kiat? Iya, yang kalian lakukan. Urusan gitu. Korwil sih. Iya, tapi dari kalian ada dorongan nggak nih dari ke korwil? Paling kita cuma nanya update doang Nanya sih. doang, update. Update ke tiap ya ibaratnya koril-koril yang Gimana antusias ya? antusias ya gitu. Paling gitu aja sih. Nanya-nanya ya Ibaratnya gimana. ada lagi nggak gitu, nambah nggak gitu. Secara tidak langsung nge-push ya. Buruan ambil cepetan gitu ya. Tapi pernah nggak gini? Bohong dalam artian gini. Ini kuotanya misalkan sebenarnya masih 2.000. Ini tinggal 500 nih, buruan ambil gitu. Atau mungkin ini korwil lain udah nambah nih, padahal enggak kayak marketing gitu. ya. Marketing ya. Pernah sih kadang-kadang ya. Tapi ada kemauan. Tapi Dari Korwilnya mereka tahu dia. Iya kan jumlah harusnya dia. iya kan biasanya kuota kan udah mereka pegang. Mereka kan. pegang udah. Nah cuman kadang pengambilannya tuh mereka lama gitu, masih entar-entaran gitu. Ini udah mau dioper ke yang lain nih. Apakah jadi nonton? Jadi nonton gak sih? Jadi mau nggak mau terpressure ya. Udah Iya. ngambil gitu. Tambah kan dari pengurus inti pasti ngomong itu suruh ambil apa cepetan gitu biar ketahuan gitu. Oke. Kayaknya gitu aja sih. Berarti tetap menanya kabar ke korwil-korwil dan mendorong Update terus, mereka iya, ya. update. Oke. Terus kalau misalkan dari tiketing sendiri, mungkin kalau misalkan kayak kita lihat pertandingan pembelian tiket paling banyak dan paling sedikit itu pertandingan apa aja kan mungkin kalau mikir kemarin kayaknya kebanyakan ya Kak. Atau dari tahun kapan mungkin ada pembelian paling banyak dan paling sedikit itu di kapan dan pertandingan apa gitu. Banyakan sih di big match kalau pertandingan terbanyak tiket terbanyak. Big match tapi di GBK ya. GBK tapi atas bawah buka. Karena ngaruh juga terkait dengan kuantiti, kapasitas stadion. Ya. Oke. Jadi kalau di GBK kan lebih gede. Apalagi kalau atasnya dibuka. Tapi kalau GBK atas bawah buka sama JIS atas bawah Beda. lebih Tier gede JIS 3-nya ya? kan kalau JIS belum dibuka. Enggak tier 1 2 1-2 dibandingin sama kapasitas GBK. anggapannya bawah doang GBK buka itu. Kalau di JIS 1-2, tier 1-2 itu anggapannya cuman tier 1 tribun bawahnya GBK. Masih banyak kan GBK lagi. Masih banyakan GBK Masih lagi. banyakan GBK bawahnya doang. Iya. Euforianya tuh lebih banyak GBK. GBK. Walaupun big match kapasitasnya. ada di JIS dan di Patriot. Misalkan gitu. Karena kapasitas ngaruh. Kapasitasnya. Kapasitasnya karena kalau yang di JIS ini kan belum di ini buat yang Tier tier 3. Nah, Tier karena 3-nya yang tuh gedenya belum. itu tier 3 aja. Yang gedenya di tier 3 tiga justru. Dikira gue tuh tier 1, tier 2 tuh udah sesuai dengan kayak kapasitas Iya, GBK. iya, betul. Oh enggak. Atas bawah ternyata enggak Cuman ya. bawahnya, Bawah doang. tapi masih di bawahnya. Itu juga masih di bawahnya. Banyakan GBK. Banyakan GBK. Oh gitu. Kalau dijumlahin ya kuantitinya. Berarti kalau misalkan kita main di GBK full house bisa Full mecahin house. rekor kita Nah, lagi gitu iya. ya. Makanya tuh pertandingan big match pasti. Kalau udah atas bawah penuh berarti itu terbanyak ya selama tahun ini ya. Persebaya sih 5 tahun terakhir ini. Pas di GBK kemarin. Kemarin. Oke, menarik. Persebaya sih. Persebaya tuh walaupun ada tim big match masuk ke El Clasico di Persib gitu. Persib kan mainnya di Patriot. Lebih kecil. Kecil. Oh iya sih. Kapasitasnya Udah gitu. Jadi nggak terlalu banyak tiket yang ada. Tapi kalau misalkan kita ngelihat kemarin Persija kan kondisinya sedang tidak baik-baik musim lalu gitu ya. Itu kan ngaruh juga terkait dengan penjualan tiket. Tapi apakah ini mah kira-kira aja ya. Apakah jumlah penjualan tiket tahun lalu itu lebih sedikit atau sebenarnya masih ada yang lebih sedikit lagi? Yang pasti terseok-seok. Kalau yang pas Sija. terseok-seok itu kan kita disesuaikan sama antusias dari Korwil. Biasanya tuh Panpel selalu menanyakan ke pengurus pusat antusias gimana. Kalau misalnya dari pengurus inti udah ngomong rame, pasti langsung
bikin semua gitu, tiketnya dikeluarin Cetak lebih semua. banyak. Tapi kalau misalnya dari antusias korwilnya udah nggak terlalu banyak ya cetaknya cuman kayak Pakansari aja yang musim kemarin kan pernah di kita cuman belakang gawang doang. Betul. Timurnya tutup. Timurnya tutup gitu. Karena itu Disesuaikan. Ngaruh juga, koreksi ya jika salah ya. Ngaruh juga dengan biaya sewa stadion, biaya buat tambahan Iya. untuk Ngaruh operasional. personilnya Steward. dan lain-lain ya. Iya. Oke. Kayak begitu. Cakep gitu. sih. Kalau dibilang kayak misalkan ini tiketing agak ini banget ya, berpengaruh banget ya di korwil sangat amat. Jantungnya gitu ya. Buat Jantung. dapetin tiket gitu ya. Jangan ada yang pernah nyenggol Berarti Jeffrey kalau sakit serangan jantung. Bang Jeffrey dengar sampai ganti nomor, apa nomornya HP-nya meledak apa gimana? Itu kan musim Rusak. kemarin rusak. Musim Tidak kemarin. tidak mencak ini ya, tidak bisa menahan gempuran WhatsApp ya. Ya musim kemarin kan apa namanya banyak ininya lah. Teror jeblok. korwil. Dari berarti ada teror. Nah, kalau kayak ini kan tiket korwil mana atau biro mana nih yang suka mepet-mepet? Ada enggak? Iya. Dari muka-mukanya sih gitu ya. Ada something ya. Nah, mungkin sebelum menjawab ke sana, kita juga melempar pertanyaan di WhatsApp lagi. Gara-gara ngeliat mukanya Bang Jeffrey nih ngeteh Karena WhatsApp. nggak ada. Karena WhatsApp gua tuh gak dibalas, cuma checklist 1 sampai detik kemarin. Ternyata Bapak ini ganti nomor. Udah boleh kasih tahu belum sih Bapak ganti nomor? Nanti Nanti kebanyakan. Udah disiapin. next pertandingan. Nggak di sini aja. Jangan di sini. Ini nomornya, ini kita menampilkan nomor gitu ya. Nah, kita kemarin udah menanyakan pertanyaan di story-nya Infocom. Silakan, Treng. Dari Syahril. Nitip salam buat Bang Jemin. Siapa nih? Siapa? Ini ketua Ketua biro Cirebon, nih. ketua Cirebon. yang Cirebon. tadi. Cirebon. Iya, biro. Lah yang tadi dong. Iya. Udah kenalan dong berarti. Udah kenal. Dengar-dengar Bang Jeffrey mau orang Cirebon ya? Enggak. Enggak. Oke, next. Nofri Mardiansyah nih. Apa tugas tersulit di bidang tiketing nih Bang Jep sama Bang Mail? Mungkin bisa dijawab. Mame. Sulit semua sih, cuman kalau udah berjalan jadi hafal, jadi enggak. Jadi hafal ya. Jadi Awal-awalnya mungkin kikuk ya. Ah. Apalagi dikerjakan berbarengan. Yang penting jangan suruh jadi dukun. Tebak skor. Enggak, jadi kita suruh nebak apa? tapi sering transferan. begitu suruh nebak gitu. Suruh Jadi kayak nebak. Transferan ditebak. enggak kira-kira pertanyaan ini laku Pertandingan berapa ya? ini laku katanya? berapa gitu. Saya nggak tahu. Kita pikir juga kan gimana ya nebaknya. Tapi BBW transferan tebak ini, maksudnya gini kan, sekarang sistemnya udah transfer ya. Mereka tuh kasih berita acara nggak sih, korwil-korwil, maksudnya ini nomor rekening ini, transfer nih, bayar tiket. Nah, itu dia. Ada beberapa yang apa namanya yang Jadi kan kalian harus, ini siapa ya yang bayar? kalau yang transfernya korwilnya kita tahu. Karena namanya. Karena namanya ya kan. oke. Tapi kalau dia pakai pengurus wilayahnya atau apa anggotanya, nebaknya susah kayak dukun gitu. Oh, Iya, nebak dulu nih siapa Nebak dulu ya. siapa? Tapi kebun jeruk enggak kan? Oh, Kebun Jeruk udah kenal kita sama tiketingnya. Baik kan? Udah Suka ke paham. secret kan, ke Labis Match. Iya. Udah kenal. Cipinang gimana? Aman, Cipinang. Udah tahu orang-orangnya. Selanjutnya. Dari kakak Randi Riyandi. Bang, kok dapat roti sama air di jus doang? Ini Bukan urusan saya. kurang tahu. Bingung ini apa? Ini masalah pantul. Ada masalah apa sama Jeffrey sama Mail gitu ya? Mau nanya air sama roti sama mereka gitu ya. Oke, panik dikit gitu. Next. Ada lagi? Hasdah lo, mau martabak apa gorengan ting? Martabak. Ting tiketing. Oh, tiketing. Boleh dua-duanya. Boleh, boleh. Tapi kalau selama jadi tiketing suka ada yang bawa. Kirim-kirim salam. Selalu bawa. Always Has, lah ya. Has pasti. Dahlo itu siapa ya? Nggak tahu ya. Wah, belum tahu dah. Tapi yang paling gue inget ya, ngomong-ngomong martabak dan apa sih tadi? Gorengan. Gorengan. Itu tuh pernah di bulan puasa. Bang Do tuh minta es kelapa buat buka puasa. Dibawain, tapi kelapa masih batok.
Oh yang di stadion ya? Iya. Lu bayangin aja. Itu Kayak, anak Bekasi ya? Anak Bekasi pak. nggak tahu saya Pak. Terus kayak Dibawa kan main di Bekasi kan? betul. Iya. Jadi kita Kan kita disuruh juga pernah Iya itu dibawain Enggak, yang- kelapa-kelapanya. Iya. minta Sama bawain yang kerang. hijau itu yang belum dikupas. Iya. Iya. Bener-bener ini. Jadi benar-benar ya emang nggak salah Nggak minta salah, kelapa. iya benar-benar. Tapi kelapa. Iya kelapanya masih Kelapa utuh. Iya. Kelapa utuh. Gimana mukanya? Tapi bahagia apa tadi kerang? Iya dari Korwil, nggak usah sebut ya. Iya. Dia bilang mau bawain kerang. Ya kita mikirnya kan udah dimasak. Secret mau masak di mana gitu. Mereka bawain kerang 1 ember ya. Kerang ini kerang masih baru dari laut. Kerang baru dari laut dibawain. Belum dimasak. Gimana makannya? Siapa yang mau masak? Dikira master chef apa ya? Tapi kayaknya kemarin sempat denger deh yang lu diminta bebek. Cipina. Itu ada lagi tuh, ada lagi. Iya itu ada lagi. Bang siapa namanya? Henry. Bang Henry Bang itu Henry. kalau pertandingan Persija itu saya suka bilang mau bebek dong. Gitu. Dibawain tuh bebek. Lama-kelamaan mungkin dia risih kali ya. Karena Dia sempat- timur dekat banyak ini ya Banyak, tempat bebek ya. banyak tempat Banyak. bebek. Bayar. Akhirnya dia bete juga kali ya. Dia mampir ke Gembrong beli bebek hidup gitu, anak bebek. Dibawa Wih, bener-bener aja. Dibawa masih hidup. Dikasih. Bebek yang tapi bukannya sepuan kan? Enggak, cuma anak bebek aja. Anak bebek. Disuruh rawat sendiri, motong sendiri. Iya, tunggu yang gede dibawain 2, katanya buat istri 1. Tapi lo bawa apa? Sekarang udah bertelur di secret. Janjian mati. Tahu udah hilang ya. Tahu. Taruh di mana di Enggak secret? ketahuan bentuknya. Udah kayaknya udah dibawa ya. Dibawa lagi kan? Oh. Dibawa lagi. Nah, nanti tunggu gede Dia baru ngeledek digoreng dia. buat lo gitu. Lucu banget. Ada lagi pertanyaan? Habis ya. Oke, kalau udah habis pesan buat Korwil dan Biro nih. Mungkin atau mungkin kayak berkeluh kesah di sini gitu. Jangan mepet-mepet tadi. Kalau sekarang sih udah bagus ya, maksudnya udah hari H lah pembayaran udah bagus. Kalau bisa nanti H-1 deh, biar lebih enak lagi ngerjainnya gitu. H-1 berarti sebelum ini dong. Belum pertandingan. Sebelum pertandingan. Iya sebelum pertandingan kalau perlu lunasnya. Gitu. Oh, Jadi oke. kalau di tiketing itu kan kalau mereka udah lunasnya dari H-1 kita lebih enak buat apa? Ngerjain laporan. Ngerjain laporannya Udah gitu. kelar duluan lah ya. Iya biar cepet gitu. Jadi Ismail nggak usah boros kerja Iya ya. betul. Iya lagi. Kayak gitu. Tapi Bang Mail, sebelum closing pernah dikomplain gak sih sama istri? Pernah. Hari ini ulang tahun beneran. Cuman iya ulang tahun juga. Enggak, ulang tahunnya kemarin cuman belum ada acara gitu. Mau surprisein Belum berarti makan-makan nih ya. niatnya. Sengaja kan ya? Mau surprisein niatnya berarti. Enggak, Oh udah. pengen makan aja, cuman kayak cancel deh. Maaf ya, maaf ya, sengaja maaf ya. Oke, selamat ulang tahun untuk istrinya Bang Mail. Ayo ucapin semuanya gitu ya. Happy birthday. Aduh. Nanti di crop bagian ini dikasih ke istrinya gitu. Ada lagi nggak? Itu kan dari Bang Mail, dari Bang Jepri. Yang pesan-pesan ini untuk Biro dan Korwil. Atau salam-salam buat siapa? Nggak ada sih. Taiwan udah atau bagus siapa? semua. Apa maksudnya? Nggak Tinggal tahu. apa ya? Mungkin di pengambilan tiket aja biar lebih cepet. Kan misalnya H-2 kita udah mulai pembagian tiketnya tuh. Ya kan, jadi H-1 itu siang udah kelar semua gitu. Udah ngambil semua tiket. Kasih kepastian gitu Iya, ya. betul. Jangan digantung. Jangan dulu. digantung. Oke, terima kasih bidang tiketing yang sudah hadir di JK Angel Talk. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian, dan thank you juga untuk Fide yang sudah sponsorin podcast kali ini, The Jack Mania. Hore.